Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Uswah Triulansyah, salah satu dosen pada program studi S1 Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Universitas Puang Rima Gelatung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan PDD UKT-PT. Menjadi seorang dosen, seyogyanya mampu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari Tridharma tersebut, yaitu Dharma Pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh diantaranya pemuliaan tanaman, bioteknologi tanaman, genetika tanaman, dan biokimia pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemuliaan tanaman. Mata kuliah pemuliaan tanaman merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Agroteknologi yang dilaksanakan pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum lahan percobaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran dengan menggunakan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pemuliaan tanaman. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari CPL Prodi dan CPMK. Yang pertama, CPL Prodi. Capaian pembelajaran lulusan program studi, aspek sikap, berkontribusi dalam peningkatan mutu dan kepekaan sosial bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan lingkungan pada kemajuan peradaban berdasarkan bidang keahliannya. Aspek keterampilan umum, KU2, mampu mengkaji pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Aspek keterampilan khusus, KK1, mampu menerapkan ilmu agronomi, pemuliaan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman, yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik, good agricultural practice. Aspek pengetahuan, PP1, mampu menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan, dan teknologi produksi tanaman berkelanjutan. PP2, mampu menguasai konsep teoritis secara umum dan prinsip-prinsip pengelolaan organisme pengganggu tanaman terpadu, ilmu pemulihan tanaman, dan pengelolaan sumber daya lahan dan hayati. Yang kedua, CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terdiri dari 6 CPMK, yaitu CPMK 1 mampu menunjukkan sikap yang sopan, disiplin, dan beretika selama perkuliahan, praktikum, ujian, penyelesaian tugas baik secara individu maupun kelompok sesuai instruksi. CPMK 2 mampu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi dari koleksi plasma nutfah dan central of origin. CPMK 3 mampu menganalisis berbagai karakter dan kemampuan adaptasi serta stabilitas calon varietas unggul. CPMK 4 mampu mengaplikasikan konsep seleksi dan kemajuan seleksi.
CPMK 5 mampu menjelaskan dan mengaplikasikan kegiatan bioteknologi yang dapat mendukung kegiatan pemulihan tanaman. CPMK 6 mampu menganalisis kebijakan dalam pelepasan dan perlindungan varietas tanaman. Adapun pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu ruang lingkup pemulihan tanaman, koleksi plasma nutfah dan central of origin, teknik pemulihan tanaman menyerbuk sendiri, menyerbuk silang dan membiak vegetatif, karakter kualitatif dan hukum Mendel, karakter kuantitatif dan heritabilitas, identifikasi idiotipe dan pemilihan tetua, aplikasi persilangan buatan, seleksi dan kemajuan seleksi, aplikasi varietas hibrida, adaptasi dan stabilitas tanaman, aplikasi bioteknologi dalam pemulihan tanaman, dan yang terakhir pelepasan varietas dan perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya, adapun beberapa referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran pemulihan tanaman, di antaranya yang pertama adalah Principle of Plant Genetic and Breeding. Yang kedua adalah Principle of Plant Breeding. Yang ketiga, Teknik Pemulihan Tanaman. Yang keempat, Will Crop Relative, Genomic and Breeding Resource Real. Yang kelima, Breeding Plantation Tree Crops, Temperate Species. Dan yang keenam adalah Breeding Plantation Tree Crops, Tropical Species. Selanjutnya yaitu interaction. Adapun bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan SCL, Student Center Learning. SCL merupakan suatu metode pembelajaran yang saya gunakan di mana menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Berbagai macam metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah pemulihan tanaman, di antaranya yang pertama, konvensional atau ceramah, di mana saya menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan-penjelasan terkait topik yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Yang kedua, case study atau studi kasus, di mana saya memberikan suatu kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis dan dikaji. Yang ketiga, PJBL, Project Based Learning atau berbasis project, yaitu saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok, kemudian menyusun bahan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan yang keempat adalah SGD, Small Group Discussion atau kelompok, di mana saya membentuk kelompok kecil dalam kelas, kemudian memberikan topik terkait isu-isu, strategi dan kegiatan untuk menemukan berbagai permasalahan di masyarakat dan solusinya. Topik tersebut akan dianalisis oleh setiap kelompok. Selanjutnya yaitu assessment. Pada tahap ini yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan menjelaskan bobot penilaian. Adapun bobot penilaian yang saya buat, yang pertama kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua tugas mandiri dengan bobot 20%, yang ketiga tugas terstruktur dengan bobot 20%, yang keempat ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang kelima adalah ujian akhir semester dengan bobot 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya dengan mata kuliah pemulihan tanaman secara offline, dengan metode pembelajaran direct interaction, dengan menyajikan kasus terkait adaptasi tanaman pada kondisi lingkungan suboptimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini adik-adik sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kiranya perkuliahan kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya silakan mengisi presensi kehadiran pada link yang telah saya bagikan di grup.
Jadi sebelum kita memasuki materi baru pada pagi hari ini, kita akan mereview ya materi sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Oke. Materi pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang pembentukan varietas hibrida. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Selanjutnya, ada yang ingat apa yang dimaksud dengan varietas hibrida? Oke, silakan Abdul. Baik, yaitu hasil persilangan dari dua tetua galur murni yang memiliki varietas unggul. Sekian. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa varietas hibrida itu memiliki nilai atau hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua tetuanya. Makanya hibrida itu sering kita sebut sebagai F1 ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah generasi berikutnya atau F2 itu akan mendapatkan hasil yang tetap unggul atau tidak? Siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya, Bu. Tidak, Bu, karena terjadi segregasi tanaman pada F2 sehingga rata-ratanya tidak unggul lagi. Oke, benar ya. Tepuk tangan untuk. Oke, jadi pertanyaan terakhir ya. Di dalam materi perakitan varietas hibrida ada dua istilah penting, yaitu ada yang dikatakan heterosis dan ada yang dikatakan tangkar dalam atau inbreeding. Masih ingat apa definisi dari dua istilah penting ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Heterosis adalah keunggulan hibrida atau hasil persilangan F1 yang melebihi nilai kisaran dari kedua tetuanya. Sedangkan tangkar dalam atau inbreeding adalah kebalikan dari heterosis, di mana terjadi perkawinan antara individu yang mempunyai hubungan kekerabatan. Oke, aplaus untuk temannya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh beberapa temannya ya hasil review dari materi sebelumnya. Jadi sangat jelas ya bahwa ketika kita ingin membentuk suatu varietas hibrida ya varietas unggul, yang modal utama yang perlu kita miliki adalah adanya materi genetik yang terdiri dari tetua-tetua yang homozigot atau berasal dari galur-galur murni. Nah, sehingga nantinya kita akan menghasilkan varietas F1 yang unggul atau yang baik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang adaptasi tanaman dan stabilitas. Masih ingat arti kata dari adaptasi? Masih. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang adaptasi, berarti kita bicara bagaimana kemampuan tanaman tersebut ya bisa tumbuh dengan baik pada lingkungan tertentu ya. Nah, kalau gambar seperti ini kira-kira kenapa ini? Ini terjadi kekeringan. Nah, sedangkan gambar selanjutnya ini terjadi apa ini? Kelebihan air. Ya, dampak dari kelebihan air adalah banjir ya. Jadi kedua lingkungan ini ya, baik itu kekeringan maupun kelebihan air atau genangan air ini tergolong sebagai kondisi lingkungan yang suboptimal ya. Artinya suboptimal itu dia kondisinya tercekam, tidak seperti biasanya. Dalam hal ini kondisi normal. Tentu kalau dalam kondisi normal tanaman itu bisa tumbuh dengan baik, tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal dan tentu akhirnya nanti akan menghasilkan produksi yang tinggi. Kalau kita melihat ya dari fenotipik atau tampilan tanaman, ada 3 faktor penting yang perlu kita perhatikan. Apa itu? Interaksi genetik dan lingkungan. Nah, yang akan banyak kita bahas pada pagi hari ini adalah interaksi genetik dan lingkungan. Nah, ini adalah foto dari hasil penelitian yang telah kami lakukan ya, di tahun 2017 sampai dengan 2022. Dan ini kita ambil dari sumber buku pemulihan tanaman jagung. Jadi apabila kita melihat nilai interaksi genetik dengan lingkungan yang tinggi, ini tinggi, maka kita bisa memperoleh varietas yang spesifik terhadap suatu lokasi. Sedangkan apabila kita mendapatkan interaksi genetik dan lingkungannya rendah, maka kita
kita akan memperoleh varietas yang memiliki daya adaptasi yang luas. Sehingga apa? Interaksi genetik dan lingkungan ini sangat membantu dalam program pemulihan tanaman. Nah, ini adalah tanaman jagung. Oke, ini adalah tanaman jagung. Nah, di sini ya, jika kita melihat tanaman jagung di sini, dia memiliki penampilan ya, secara fenotipik penampilan tanamannya seragam. Bisa kita lihat dari tinggi tanaman yang seragam, kemudian kita lihat dari tingkat kehijauan daunnya, atau mungkin bisa kita lihat dari diameter batangnya di sini hampir sama semua. Tetapi pertanyaannya adalah apakah karakter-karakter ini akan sama kita peroleh di lokasi yang berbeda? Belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Karena itulah tadi, karena adanya faktor dari interaksi genetik dan lingkungan. Sehingga di sini kita perlu melakukan beberapa uji di lokasi yang berbeda. Ada dua alasan ya, atau ada dua kemungkinan penyebab terjadinya adaptasi yang baik pada suatu tanaman. Yang pertama itu adalah suatu varietas terdiri dari satu macam genotipe, ya, dimana dengan adanya satu macam genotipe ini dia akan mengekspresikan gen yang dia miliki, ya, berdasarkan karakter morfologi dan karakter fisiologinya. Sehingga biasanya ini untuk perbanyakan pada tanaman-tanaman yang menyerbu sendiri. Ya. Beda halnya dengan ini kemungkinan penyebab keduanya itu adalah terdiri dari beberapa genotipe. Ini apa ini artinya? Ini adalah homozigot, ini adalah dominannya. Kemudian yang satunya adalah resesif. Ini adalah homozigot resesif. Nantinya dia akan menghasilkan heterozigot. Tanaman-tanaman yang tersusun dari gen-gen yang homozigot, dia biasanya itu berasal dari galur-galur murni, ya. Sehingga nanti adaptasinya itu pada satu lingkungan itu akan seragam, misalnya seperti itu. Kemudian untuk heterozigot, biasanya dia memiliki hasil adaptasi yang lebih tinggi. Kenapa kira-kira? Ya, karena ada nilai ragami yang lebih tinggi. Ya, kalau kita lihat dari heterozigot itu, sekali lagi bahwa heterozigot itu atau hasil yang satu itu kita peroleh dari apa tadi? Galur murni yang alanya homozigot, ya, seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud dengan populasi? Nah, kalau kita berbicara tentang populasi, berarti kita bicara gabungan antara galur murni dan tanaman-tanaman yang berasal dari galur murni dan tanaman yang heterozigot. Nah, jadi ada dua jenis adaptasi ya. Jadi ada yang dikatakan sebagai adaptasi umum dan ada yang dikatakan sebagai adaptasi khusus. Artinya apa? Bahwa ketika kita menanam satu tanaman, ya misalnya di Kabupaten A, hasil produksinya tinggi, misalnya 8 ton, 9 ton seperti itu. Kemudian kita tanam di Kabupaten B, ternyata hasilnya juga hampir sama, mungkin ya beda-beda sedikit, misalnya 8,5, 8,7. Kemudian di Kabupaten C dan seterusnya, ternyata hasilnya itu hampir sama semua. Nah, itu yang kita golongkan sebagai nilai adaptasinya umum, ya kan, hampir sama semua. Nah, ini untuk adaptasi umum juga biasanya baik itu kita tanam di berbeda lokasi tetap sama maupun dengan berbeda musim. Artinya musim kita kalau di Indonesia ada berapa musim? Ada dua. Ada dua. Musim apa itu? Kemarau dan musim hujan. Ya, musim kemarau dan musim hujan. Jadi itu juga ada pengaruhnya ternyata, ya. Jadi kalau kita menanam di musim kemarau hasilnya tinggi, wah itu alhamdulillah ya. Berarti kita mendapatkan varietas yang memang betul-betul memiliki adaptasi umum yang baik ya. Kemudian untuk adaptasi khusus, nah untuk adaptasi khusus artinya bahwa kemampuan varietas yang hanya menunjukkan sifat atau karakter pada lingkungan tertentu. Apa contohnya? Contohnya apabila kita ingin menanam suatu varietas tanaman tertentu khusus untuk di dataran tinggi.
Nah, di mana di dataran tinggi itu biasanya diikuti oleh pengaruh suhu ya. Jadi itu perlu kita membuat suatu varietas tertentu yang memang hanya cocok atau hanya sesuai dengan kondisi tertentu seperti itu, hanya untuk dataran tinggi. Jadi jangan menggunakan varietas tersebut di dataran rendah karena memang dirakit hanya untuk varietas tinggi, untuk dataran tinggi maksud saya. Lingkungan itu ada dua, ada lingkungan optimal dan ada lingkungan suboptimal. Ternyata itu tidak berbeda hasilnya, ya, tidak jauh berbeda hasilnya. Jadi setelah diperoleh genotipe atau galur harapan potensial dari hasil seleksi, maka genotipe ini setelah kita lakukan seleksi, lalu kita evaluasi. Nah, di mana dievaluasi? Di berbagai lingkungan, ya, di berbagai lokasi, di berbagai musim. Nah, sebelum dia dilepas menjadi varietas baru. Tentang stabilitas, ya, terdapat dua pendekatan untuk mempelajari stabilitas suatu genotipe. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan parametrik. Nah, apa yang dimaksud dengan pendekatan parametrik? Berarti ini berdasarkan asumsi sebaran genotipe, lingkungan, dan interaksi genetik dan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan non-parametrik atau yang biasa kita sebut sebagai cluster analitik. Nah, artinya apa? Bahwa pendekatan yang menghubungkan lingkungan dan fenotipe relatif terhadap faktor-faktor lingkungan biotik atau biotik tanpa membuat asumsi model spesifik. Tetapi dalam praktiknya, program pemulihan tanaman ini sebenarnya menggabungkan dua pendekatan ini, ya. Kita menggabungkan antara pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik. Nah, kemudian pendekatan parametrik sangat baik digunakan jika asumsi statistiknya yaitu galat menyebar normal, ya, dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Tetapi ternyata asumsi yang ini, ya, itu sangat sensitif untuk tidak terpenuhi, sehingga kita perlu mencari alternatif lain yaitu dengan pendekatan non parametrik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tanyakan terkait dengan materi tadi, yaitu perbedaan varietas adaptif dan varietas toleran. Sekian. Oke, ya, adaptif dengan varietas yang toleran. Ataukah ternyata dua istilah ini sama? Sama tidak? Tidak. Seharusnya tidak, ya. Jadi saya memberikan contoh untuk membedakan antara varietas adaptif dan varietas toleran. Anggaplah ini berada pada lingkungan normal, ya, normal atau optimal. Nah, di mana varietas pertama itu produksinya adalah 8 ton per hektar. Varietas yang kedua pada lingkungan normal ternyata produksinya adalah 10 ton per hektar. Sedangkan pada kondisi lingkungan suboptimal atau keringat ringan, kondisi produksinya itu adalah 7 ton per hektar. Itu adalah 8 dikurang 2. 8 dikurang 6 sama dengan 2 ton per hektar. Sedangkan untuk varietas yang kedua 10 kurang 7. 10 dikurang 7. Jadi ada 3 ton per hektar. Dan di sini kita melihat, ya, di antara varietas satu dan varietas kedua, yang mana selisihnya yang paling kecil? Varietas pertama. Jadi varietas pertama, maka bisa kita katakan bahwa varietas pertama inilah varietas yang dianggap sebagai varietas yang toleran, ya. Sedangkan untuk varietas yang kedua, walaupun di kondisi suboptimal seperti ini produksinya lebih tinggi, dalam hal ini 7 ton per hektar dibandingkan varietas pertama, ya, tetapi itu dianggap dia tidak toleran, tetapi dia dianggap sebagai varietas yang adaptif, ya, karena dia tinggi pada kondisi lingkungan tertentu seperti itu. Jadi itu penjelasan untuk materi pada pagi hari ini sebagai oleh-oleh di rumah, ya. Jadi silahkan mengerjakan tugas di mana cari satu jurnal, ya, cari satu jurnal yang membahas tentang adaptasi tanaman pada kondisi lingkungan suboptimal. Jangan lupa juga menuliskan subjek kitanya, nama di kelas tugas pemulihan tanaman. Bisa dipahami?
Oke, jadi cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bertemu di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.